Sosok mayat perempuan ditemukan dicor di dalam kamar rumah di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Kepolisian Tulungagung melakukan proses hukum terhadap warga Desa Ngunut yang pelihara 2 ekor buaya. Peringati hari jadi ke-818, puluhan warga Tulungagung gelar ritual lampah Topo Bisu. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Sosok mayat perempuan ditemukan dicor di dalam kamar rumah di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Korban dikubur dengan kedalaman 1,5 meter, kemudian dicor menggunakan semen, diduga merupakan korban pembunuhan. Warga Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan mayat dicor dalam kamar milik warga. Korban dikubur dengan kedalaman 1,5 meter, kemudian dicor dengan semen. Dari hasil identifikasi awal oleh tim forensik dan tim lab Polda Jatim, dari struktur tulang diduga tengkorak tersebut berjenis kelamin perempuan. Diduga korban dicor dalam lubang tersebut sudah 1 tahun lalu. Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setio Budi Soekarno mengatakan, penemuan mayat tersebut bermula saat pembeli rumah akan melakukan renovasi. Yang curiga karena satu kamar dalam kondisi tertutup dan terkunci. Saat dibuka paksa, ditemukan lubang yang dicor. Saat dibongkar, ternyata berisi tengkorak dan tulang belulang manusia. Ini pembunuhan atau bukan, cuman yang jelas tadi ditemukan tengkorak, kemudian ada tulang belulang, ini manusia. Terus kemudian ini ditemukan tadi, ini di dalam rumah ini ternyata kosong, kemudian ada pemiliknya yang baru mau direnov, kemudian di dalam itu ada satu bagian kamar yang dikunci, digembok, kemudian coba dibongkar. Setelah dibongkar itu ternyata dilihat ada cor-coran yang baru. Kemudian karena penasaran dibongkar, ketika dibongkar ternyata ditemukan ada tengkorak sama tulang belulang. Dengan menghubungi pihak kepolisian. Jadi ini udah setelah kita datang sini melakukan olah TKP, kita hubungin dari tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan lapor dari Polda Jatim. Sudah melakukan kegiatan tadi olah TKP, diambil sampel-sampelnya. Terus untuk yang lainnya kita identitas belum bisa memastikan, jelas masih kita proses penyelidikan. Kalaupun nanti hasil seperti apa nanti akan kita tindak. Tapi yang jelas berbagai macam kemungkinan ini masih mungkin terjadi. Dan polisi telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, termasuk pemilik rumah sebelumnya dan keluarganya untuk mengungkap peristiwa tersebut. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Seorang pelajar SMP negeri di Tulungagung, Jawa Timur tewas setelah mengikuti kegiatan pelatihan pencaksilat. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. REB, 15 tahun, warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur ini harus meregang nyawa usai menjalani perawatan di rumah sakit. Korban sebelumnya diketahui sempat berlatih pencaksilat bersama sejumlah rekannya pada Sabtu sore. Usai pulang latihan, korban mengeluh sakit pada bagian pinggang. Orang tua korban sempat mengira korban hanya mengalami cedera biasa sehingga hanya dirawat di rumah. Selang 2 hari, kondisi kesehatan korban menurun hingga dilarikan ke rumah sakit. Korban akhirnya meninggal dunia pada Rabu pagi. Terkait tewasnya korban, saat ini Satreskrim Polres Tulungagung melakukan proses penyelidikan. Sejumlah saksi yang diduga mengetahui kejadian diperiksa polisi.
Namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti dari tewasnya korban. Untuk mendukung proses penyelidikan, polisi dan tim forensik akan segera melakukan autopsi terhadap jasad korban. Sementara ini masih kita tindak lanjuti, kita masih proses penyelidikan. Ini kan keluarga korban sedang laporan ke Polres nih. Nah setelah ini kan kita tindak lanjuti terkait keterangan saksi apa yang mengetahui itu, nanti kita akan proses penyelidikan lebih lanjut dan proses penyelidikan. Kronologis gimana sih, Dan? Kronologis awalnya? Sementara ini kan saya belum ke Polres nih, laporannya baru di Polres nih. Nanti akan saya beritahu lagi. Silakan rekan-rekan wartawan mau menanyakan nanti lebih. Itu nanti biar saya proses penyelidikan lebih lanjut lagi. Korban usia berapa, Dan? Kurang lebih 15-16 tahun. Informasi sementara, Dan, itu meninggal saat apa? Katanya berlatih, Dan? Itu masih proses penyelidikan, kita masih mendalami lah nanti seperti apa. Nanti kita akan sampaikan. Itu sudah dirawat 1 hari ya. 1 hari di rumah sakit itu. Sudah 1 hari di rumah sakit. Setelah itu mungkin tadi pagi dikabarkan rumah sakit meninggal dunia. Lukanya di bagian mana? Sebenarnya luka dari nggak kelihatan dari badan. Luka dalam berarti? Nanti itu ngomong luka dalam nanti dari dokter yang menyampaikan. Dokter akan dilakukan otopsi apa gimana, Dan? Cuma kalau ada muntah-muntah saja. Saat dibawa ke rumah sakit kondisi masih sadar, Dan? Masih sadar, masih bisa ngobrol dengan dokter-dokter yang setempat. Sehari sebelumnya, Dan? 1 hari sebelum. Rencana otopsi dan nanti kan apa ya rencana? Nanti kita nunggu dari pihak keluarga korban menyatakan seperti apa. Nanti lebih lanjut kita akan sampaikan lebih lanjut. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Kepolisian Tulungagung melakukan proses hukum terhadap warga Desa Ngunut yang pelihara 2 ekor buaya. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Jangan lupa saksikan gelaran wayang kulit tanggal 25 November 2023 di Balai Kota Kediri, Sabtu malam Minggu. Dalam rangka sosialisasi ketentuan di bidang cukai, gelaran wayang kulit lakon Kresno Buto, Dalang Ki Rudi Gareng, dimeriahkan oleh duo Jo Klitik, Jo Kluthuk, dan Lucy Brahman. Di! Malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Kepolisian Tulungagung, Jawa Timur melakukan proses hukum terhadap warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut yang memelihara 2 ekor buaya dan 1 ekor landak. Proses hukum dilakukan karena tersangka tidak memiliki izin konservasi hewan dilindungi. Satreskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur mendatangi rumah Hendri Novianto di lingkungan 9 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut. Di rumah pelaku, polisi mendapati 3 hewan dilindungi yang dipelihara sejak 6 tahun lalu, yakni 1 ekor buaya muara, buaya irian, dan 1 ekor landak Jawa. Pemeliharaan hewan-hewan dilindungi ini dinilai telah melanggar aturan karena tersangka tidak memiliki izin konservasi maupun penangkaran. Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Muhammad Nur mengatakan, pengungkapan pemeliharaan hewan dilindungi ini diketahui setelah unit pidana khusus melakukan patroli cyber. Dari situlah diketahui pelaku mengunggah sejumlah koleksi hewan dilindungi di media sosial. Polisi pun akhirnya melakukan proses penyelidikan dan berhasil melakukan pengungkapan. Unit Pitsus mendatangi ke TKP terkait yang dilindungi adalah ada 3 binatang. 1 buaya irian, 1 buaya muara, dan 1 lagi landak yang bisa rekan-rekan lihat di depan dan di samping. Itu kita berdampingan dengan BKSD terkait ke TKP. Ini kita melakukan penyidikan
itu kita peroleh terkait melalui medsos ya. Medsos bahwa pelaku ini membeli buaya itu mulai tahun 2016 sampai sekarang dengan biaya dulu belinya 250.000 untuk buaya per satu buaya. Landaknya 150.000 landaknya. Ini pelaku ini memelihara buaya itu tahun 2016. Pelaku ini dikenakan pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Sementara itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur memastikan aktivitas yang dilakukan oleh tersangka adalah ilegal. Rencananya BKSDA Jawa Timur akan mengevakuasi kedua buaya dan landak ini ke lembaga konservasi resmi. Khusus untuk buaya akan dititipkan ke Lembaga Konservasi Predator Park di Kota Batu. Sedangkan landak Jawa akan dititipkan ke Lembaga Konservasi Jatim Park. Dari Balai Besar KSDA Jawa Timur, unit Platnas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengapresiasi sekali dan terima kasih. Karena kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari teman-teman Polres atau Polda. Terkait satwa di sini kemarin kami sudah melakukan identifikasi dengan teman-teman Polres. Ada 3 jenis yang ada di sini. Yang pertama adalah buaya irian yang tepatnya sebelah kanan kita. Yang berikutnya ada landak Jawa. Landak Jawa ini baru dilindungi tahun 2018 dengan peraturan Menteri LHK nomor 106 2018. Karena mengapa kok masuk dilindungi? Karena kondisi di alam sudah semakin punah. Jadi tidak satwa itu semakin hari semakin akan masuk kategori dilindungi kalau tidak dibatasi pemanfaatannya. Yang ketiga satwa buaya muara yang sebelah sana itu juga dilindungi. Rencana yang ditanyakan tadi, rencananya satwa ini akan kita titipkan setelah kami mendapatkan penitipan dari penyidik. Kita akan titipkan ke lembaga konservasi atau penangkar. Tepatnya kalau buaya ini kita punya penangkaran di Batu Malang, Predator Park. Dan landaknya Pak Kasat nanti kita titipkan ke Jatim Park. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Namun saat ini polisi tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena yang bersangkutan kooperatif. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Dinilai melanggar aturan, beberapa alat peraga kampanye atau APK di Tulungagung, Jawa Timur ditertibkan oleh Bawaslu setempat. Selanjutnya, alat peraga kampanye disimpan dan bisa dipasang kembali pada masa kampanye mulai 28 November mendatang. Badan Pengawas Pemilu bersama Satpol PP Tulungagung, Jawa Timur melakukan penertiban alat peraga kampanye di wilayah Kecamatan Tulungagung Kota dan Kecamatan Kedungwaru. Beberapa baliho dan poster sosialisasi calon legislatif serta calon presiden dan wakil presiden yang dinilai melanggar aturan diturunkan. Divisi Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Tulungagung, Nurul Muhtadin, mengatakan sasaran penertiban kali ini adalah alat peraga kampanye yang berisi ajakan untuk memilih atau mencoblos calon tertentu. Berdasar catatan Bawaslu, dari 19 kecamatan yang ada di Tulungagung, total terdapat sekitar 130 alat peraga yang melanggar aturan tersebut. Namun setelah didatangi sejumlah APK telah dilepas oleh tim masing-masing. Giat penertiban akan terus dilakukan ke wilayah kecamatan lain hingga 3 hari ke depan. Ini sebagai tindak lanjut hasil pertemuan kita beberapa kali dengan perwakilan partai politik atau LO, dari perwakilan KPU, perwakilan Satpol PP, dan juga koordinasi kita dengan instansi terkait, ada Satpol PP, DPM PTSP, Bapenda, dan juga bagian hukum Pemkab terkait alat peraga sosialisasi yang menyerupai kampanye yang
hari-hari ini marak di beberapa titik di Kabupaten Tulungagung, dan hari ini hari pertama kita penertiban di mana pada pertemuan kita terakhir dengan partai politik, perwakilan partai politik itu kita sepakati bahwa partai politik bisa menertibkan sendiri. Menertibkan dalam hari ini yang sudah dipasang bisa diturunkan sendiri atau dihilangkan unsur ajakannya atau citra-cirinya. Nah, kita beri waktu sampai 14 hari, dan ini 14 hari sudah lebih dari 14 hari. Kita rapat pleno kemarin hari Jumat, kita putuskan hari ini untuk menertibkan Satpol PP bersama jajaran Bawaslu tingkat kecamatan. Nanti selama 3 hari. Hasilnya gimana? Hasilnya Ada berapa yang kita akan melanggar? sekitar 130-an. Itu dari data yang kita kolek dari kecamatan, terus kita verifikasi itu sekitar 130-an. Sanksinya nih, APK ini dikembalikan atau dimusnahkan atau gimana, Pak? Enggak, ini nanti ditaruh di masing-masing kecamatan. Kalau nanti peserta pemilu ingin memasang kembali, bisa nanti tanggal 28. Waktu kampanye ya? Iya, nanti sudah sah toh. Kriteria yang ditertibkan ini apa sih? Kita fokus sesuai Bawaslu RI ya, yaitu unsur ajakannya, Mas. Dalam hari ini Bawaslu RI menerjemahkan tanda coblos. Ajakan coblos lah, ajakan. APK yang ditertibkan tersebut selanjutnya akan disimpan di kantor kecamatan masing-masing. Bisa diambil dan dipasang kembali pada masa kampanye pemilihan legislatif, yakni mulai tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Peringati hari jadi ke-818, puluhan warga Tulungagung gelar ritual lampah topo bisu. Simak laporannya sesaat lagi. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Jangan lupa saksikan gelaran wayang kulit tanggal 25 November 2023 di Balai Kota Kediri, Sabtu malam Minggu. Dalam rangka sosialisasi ketentuan di bidang cukai, gelaran wayang kulit lakon Kresno Buto, Dalang Ki Rudi Gareng, dimeriahkan oleh duo Joklitik Jokludo dan Lucy Brahman. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Kawula Kraton Surakarta atau Pakasa Pang atau cabang Tulungagung, Jawa Timur dalam memperingati hari jadi ke-818 Tulungagung menggelar ritual lampah topo bisu dengan mengelilingi alun-alun kota. Digelar ritual ini karena rasa keprihatinan atas kondisi saat ini dan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil membawa 12 macam dupa yang bermakna 12 bulan dalam 1 tahun dan 5 air dari 5 sumber air, sejumlah warga yang tergabung dalam Pakasa Cabang Tulungagung, Jawa Timur menggelar ritual lampah topo bisu, yakni berjalan kaki tanpa berbicara sepatah kata pun mengelilingi alun-alun kota. Ritual untuk memperingati hari jadi ke-818 Tulungagung ini berkeliling alun-alun searah jarum jam sebagai bukti menyamakan diri dengan waktu sebanyak 3 kali yang bermakna introspeksi diri, menyelaraskan diri dengan alam sekitar, dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Endro Setiopuro, pimpinan Pakasa Tulungagung, bahwa ritual lampah topo bisu yang dibarengi dengan ruatan negari ini
berawal dari munculnya rasa keprihatinan kondisi saat ini. Sehingga diadakanlah jamasan atau pensucian terhadap bumi yang berintikan udara, tanah, dan air. Upacara tradisi ini muncul sejak adanya Mataram Islam, sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Tulungagung kepada Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami dari Pakoso Tulungagung ingin menghakimi Bagio hari jadi Tulungagung yang ke-818 dengan lagu Topo Bisu, dengan tujuan kita bermaksud ikut prihatin dengan apa ya keadaan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berterima kasih pada bumi, air, dan udara yang ada di Tulungagung, yang dimana kita berpijak. Jadi apapun juga kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan simbol-simbol yang akan kami aturkan di sini. Dan di sini kita ingin peruat secara sederhana dengan apa yang kami bisa ikut menjamas bumi Tulungagung. Kalau dari istilah Pemkab Tulungagung sendiri adalah bersih negari, tapi kami menggunakan istilah ruat. Hanya segitu. Mengapa Pak memilih ritual Topo Bisu ini? Ritual Topo Bisu sebenarnya sudah berawal dari era Mataram Islam, dan kita tahu Tulungagung adalah salah satu bagian dari Mataram Islam. Kami tidak menyebutkan ini ikut daerah wilayah mana, Yogyakarta atau Surakarta, tapi kami ingin menghadirkan di sini budaya Mataram Islam dengan Topo Bisu. Sekali lagi, ini bentuk keprihatinan kami terhadap Makna Topo Bisu sendiri apa? Makna Topo Bisu, kita menekan bahwa apapun itu keinginan kita tekan, dan satu, kita maneges pada Tuhan Yang Maha Esa. Acara Lampah Topo Bisu dan Ruatan Nagari ini diakhiri dengan maneges atau berdoa, bersyukur akan semua nikmat dan memohon selalu diberi petunjuk oleh Tuhan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.